Baru-baru ini, Seskap Teddy diserang isu sampah. Bayangkan, seorang Amin Rais, sosok yang kita kenal sebagai tokoh reformasi, ikut menggulirkan narasi gay yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan kinerja. Ini bukan lagi kritik politik, guys. Ini tanda kalau seseorang sudah kehabisan bahan untuk debat intelektual, akhirnya main di selokan. Nggak mau kalah eksis, Sri Bintang Pamungkas aktivis senior, sekaligus mantan anggota DPR ini ikut goreng suasana. Narasi para jenderal TNI sudah lama tahu dipakai buat kasih kesan validasi. Ada yang mengatakan bahwa di Hambalang itu isinya adalah cowok-cowok ganteng. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tiap cowok itu mempunyai kamar sendiri-sendiri. Kemudian ya apa yang disampaikan oleh Amin Rais itu bagi saya bukan hal baru. Padahal kalau kita bedah secara logika, ini cuma taktik buat narik perhatian di media sosial. Pertanyaannya, mau sampai kapan tokoh senior kita jualan drama demi viralitas? Edukasi buat kita, jangan jadi penonton yang gampang disetir emosinya. Kalau ada tokoh yang menyerang sisi privat seseorang tanpa bukti, itu tandanya mereka panik. Mereka takut dengan efisiensi anak muda di pemerintahan, makanya cara terakhirnya adalah pembunuhan karakter. Kita butuh oposisi yang cerdas, bukan yang main fitnah. Jaga akal sehat kalian. Sekarang Teddy sudah dinaikkan menjadi letnan kolonel. Itu tidak memenuhi syarat. Nanti saya uraikan. Berarti sangat mungkin tahun depan dia akan naik lagi jadi kolonel, berikutnya menjadi brigjen. Artinya betul-betul sudah memenuhi syarat untuk eselon 2. Dia, letkol ini, eselonnya adalah eselon 4. Eselon 3-nya kolonel, eselon 4 letnan kolonel. Jadi dia belum memenuhi syarat lagi untuk ini. Jadi nanti tahun 2027 kemungkinan dia menjadi brigadir jenderal, naik pangkat tiap tahun. Ini merusak, betul-betul merusak sendi-sendi aturan main di militer kita. Negara ini rugi dalam kasus Teddy. Pertama, dia ditempatkan, dia dididik, dikirim ke Amerika untuk mengikuti di Kelapa 1 sekaligus ranger. Seharusnya begitu pulang, dia menjadi komandan kompi, aplikasikan ilmu rangernya. Kirim dia ke Papua, pimpin kompinya untuk menghadapi OPM itu. Bukan kemudian, ini dia Kopassus ini, Komando Pasukan Khusus. Bukan tugasnya buka tutup pintu. Seharusnya buka tutup pertempuran, bukan buka tutup pintu. Dan juga bukan pegang-pegang map gitu. Ini dia, tentara ini diciptakan untuk memimpin pertempuran. Untuk tugas perang, bukan tugas-tugas seperti ini. Jadi saya ingin mengingatkan juga bagaimana Mayor Benny Murdani dulu ditawari untuk menjadi pasukan pengawal Presiden Soekarno, Cakrabirawa. Tidak mau, saya pasukan komando. Saya lebih baik ditugaskan untuk tugas negara yang lebih berat daripada ini. Daripada sekedar menjadi tentara yang mengawal Presiden, yang hanya gagah terlihat di istana. Sama dengan Bambang Wijonarko, ajudan Presiden Soekarno, yang akan dinaikkan pangkatnya menjadi brigjen oleh Presiden Soekarno. Dia tolak. Saya belum sesko, Pak. Jadi tidak memungkinkan saya untuk itu. Ini orang-orang hebat. Seharusnya Teddy mengikuti itu. Dia belum memenuhi syarat semuanya. Jadi kalau misalnya lulusan Akademi Militer tahun 2011 untuk menjadi letkol itu butuh waktu 18 tahun dari sejak dia dilantik. Itu pun dengan catatan dia sudah lulus. Pertamanya adalah pendidikan pengembangan spesialisasi. Kemudian di Kelapa 1. Oke, dia sudah di Kelapa 1 di Amerika. Tapi di Kelapa 2 tidak. Sasquad tidak. Jadi seharusnya Teddy baru akan menjadi letnan kolonel harus 23 tahun lagi. Berarti baru sekitar tahun 2034 baru memenuhi persyaratan dia untuk menjadi letnan kolonel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, terima kasih. Kembali lagi bersama kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih dan silahkan menonton. Pak Amin menganggap Pak Prabowo ini nggak logik, kok naruh orang seperti ini di sini gitu, nggak logik gitu loh. Pertama dari sisi kepangkatan kan gitu, kok bisa ditaruh sebagai Seskap, itu kan kalau kan sudah sangat tidak ini melanggar, ya kalau kita bilang belum melanggar undang-undang bisa juga, karena kan Seskap itu harus ada syarat-syaratnya, kalau harus pensiun dulu, kalau militer harus pangkatnya apa gitu loh. Nah kan analisa Pak ini kan bermasalah gitu. Terus kemudian kedua ya jangan-jangan ini dianggap ditanam seseorang.
Itu yang sangat di-concern oleh, jadi bisa jadi Pak Prabowo seperti ini udah dicengkram seseorang. Siapa gitu. itu? Ya di situ dijelas Jokowi Pak ngomong Pak Prabowo, Pak Amin ngomong. Jangan ini, karena ini kan dulu kan bekas ajudannya Pak Jokowi diberikan kepada Pak Prabowo waktu Menhan kan. Ya jangan-jangan ini makanya ke Pak Amin pada periode kan ini ranjau yang ditanam oleh orang yang tidak suka kepada Pak Prabowo sebenarnya, ingin mengawal Pak Prabowo supaya jangan istilahnya ya gitu disandera lah atau apalah namanya. Jadi biang kerok menurut Pak Amin salah satunya adalah pintu ini, dan dia juga ini juga semua pintu informasi kan disaring oleh pintu ini gitu. Itu Pak Amin tahu betul ini berbahaya, dari segi kebangsaan berbahaya, dari sisi personal Pak Amin juga ya berbahaya juga kan, akhirnya kan menjaga orang lain kan jadi nggak bisa masuk untuk menyampaikan mungkin hal-hal yang sangat prinsip kan, akhirnya kan secara kebangsaan kan nggak jadi nggak bagus kan pintu itu tertutup. Apa yang paling Pak Amin khawatirkan? Nah, terus belum selesai ini dari saya, menurut saya ingin mengambil flashback ini bukan ujuk-ujuk gitu. Ya, oke. Bukan ujuk-ujuk. Nah, di akhir video itu Pak Amin ingatkan gitu. Di situ tuh disebut, Pak Amin menyebut, ingat banget tuh. Ini di rumor-rumornya orang memanggil Teddy itu dengan buntet, bunda-bunda Teddy. Pak Amin bilang itu udah. Itu 3 bulan yang lalu loh. Itu sudah beri warning Pak Amin. Begitu. Disebut khusus kalimat itu. Cuman agak disamarkan oleh Pak Amin, tapi kata-kata kalimat Bunda Teddy itu udah disebut oleh Pak Amin di situ. Kan Pak Amin ingin concern loh. Ini loh, Prabowo ini harusnya paham lah kan gitu. Jangan begitu kan maksudnya. Cuman kan pintu masuk nggak ada. Pak Amin udah keluar kan berjalan. Bahkan setelah itu Pak Amin ingatkan lagi, hati-hati jangan sampai rakyat hilang kepercayaan. Itu jangan sampai terjadi people power. Itu Pak Amin sudah menyampaikan beberapa video untuk bahaya ini kalau gitu loh. Apalagi sekarang dolar sudah hampir 17 sekian. Itu ekonomi begini, kondisi begini, tambah gitu loh. Nah, peringatan-peringatan itu tidak diindahkan. Kan gitu. Nah, lagi-lagi Pak Amin berpikir ini kalau dengan cara normal nggak bisa ini. Gitu kan? Ya mungkin Pak Amin dengan cara ini ya instingnya ini harus dengan cara yang seperti ini. Mesti ini yang dihantam langsung. Kan jadi sebenarnya harus diledakkan seperti ini. Saya pikir begitu. Ini analisa saya gitu loh ya. Dari channel saya pikir ini ledakan Pak Amin. Supaya orang jadi mau nggak mau kan ini pasti sampai ke Pak Prabowo. Pasti ini saya pikir. Jadi selama ini sebenarnya Pak Amin tuh tanda petik sayang lo sama lo gitu, mengingatkan lo kan kira-kira gitu. Kenapa lo nggak pernah mau respon kan gitu? Dengan gini kan mau nggak mau dia nengok. Tapi lagi-lagi ini bukan urusan Pak Prabowo, tapi pada makanya Pak Amin modal dari videonya kan nggak ada menyinggung Pak Prabowo. Ini kan kembali kepada Teddy, merbangsanya di Teddy gitu loh. Jadi kalau Pak Prabowo betul-betul tidak ada yang seperti disangka, ya sudah harus pecat kan gitu permintaan Pak Amin di ujungnya harus pecat gitu loh. Karena kalau tidak ini berbahaya bagi bangsaan. Tapi kenapa harus ada tuduhan yang sifatnya personal kepada Teddy? Ya sebenarnya kalau misalnya itu kan udah rahasia umum. Cuman Pak Amin aja meledakkannya. Karena ya saya pikir ini insting Pak Amin. Kalau nggak begini orang nggak akan nggak. Sebenarnya kan lebih parah dari ini kan banyak. Coba kita lihat di apa namanya di setahun yang lalu sudah itu yang lebih parah lagi tuh ada di video perempuan apa itu yang bilang itu. Bahkan Sri Bintang Pamungkas juga sudah ngomong begitu. Cuman kan ini kan ledakannya nggak ada. Orang kaliber mereka mungkin ledakannya nggak ada gitu. Makanya kalau balik misalnya ke Komdigi, ini belum dari kalau memang betulnya harusnya ini dulu udah ada dihabisin lebih dulu dong. Kenapa ini dibiarin kan gitu? Ini jelas nih viral ini. Itu dari setahun yang lalu. Nah, karena Pak Amin orang yang seperti ini, ya mungkin dia nggak boleh terdengarin. Dia orang kan memang lugas seperti itu. Walaupun kalau kita lihat Mojur kan dia bilang ini kan sudah beredar di masyarakat, kan sudah tetap dia ada pengantar bahwa ini sudah menjadi rumor rahasia umum bahasa gitu. Cuma Pak Amin aja yang meledakkannya, yang lain kan nggak berani ngomong kan kira-kira begitu. Oke, menurut Pak Ustadz tuduhan Pak Amin yang sifatnya personal ke Teddy itu sudah dipertimbangkan secara matang. Jauh saya kira jauh dengan matang. Mungkin hanya dengan begini orang jadi apa namanya jadi balik karena kalau selama ini bahwa pemerintahan ini kurang ini harus begini mungkin kan orang rakyat kan nggak suka nggak peduli kan karena kita kan gitu. Nah, mungkin saya pikir ini insting politik aja saya pikir beliau ya yang saya analisa ini pasti dia sudah punya posisi ini kalau begini kan baru rakyat akan sadar mungkin yang bersangkutan juga akan sadar. Maksudnya Pak Prabowo ya harus sadar juga dengan demikian gitu. Hanya itu motifnya, tidak ada motif lain dari saya Pak kira Amin? yang saya bisa tahu itu, saya kan sering ngobrol Pak Amin. Ya, saya pikir nggak ada motif lain kecuali
Satu, untuk kepentingan bangsa. Kedua, karena kecintaan beliau kepada Pak Prabowo. Itu saya sebagai kawan lama beliau. Oke. Ini nothing personally sebenarnya gitu loh. Baik, saudara-saudara sekalian, itu dia berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Dan nantikan berita terbaru terpanas selanjutnya. Terima kasih.